مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Baik, pada hari ini kita sudah berada pada hari ke-28 bulan suci Ramadan, yang artinya sisa 2 atau 3 hari lagi kita akan melaksanakan Idul Fitri. Nah, untuk bincang-bincang kita pada hari ini akan dipimpin langsung oleh Ustadz kita, guru kita, yaitu Ustadz Lauda Ismail, yang merupakan salah satu dosen di UIN Alauddin Makassar. Nah, bagaimana kabarnya hari ini, Ustadz? Alhamdulillah, ya, sehat walafiat. Di hari ke-28 ini kita masih bisa bersua secara virtual online. Ya, Adinda Fahmi bisa menemani saya di bincang Ramadan. Alhamdulillah. Nah, adapun untuk tema kita pada hari ini yaitu muhasabah di akhir Ramadan. Ya. Nah, bagaimana yang tadi saya katakan bahwa kita sudah berada pada akhir bulan Rasul Ramadan ini. Nah, namun kita semua tahu bahwa keadaan yang kita alami sekarang ini tentu sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, karena adanya virus COVID-19 sehingga sangat mempengaruhi keadaan, kondisi, dan lain sebagainya. Nah, untuk itu di sini mungkin kita akan atau Ustadz akan menyampaikan sebuah evaluasi atau muhasabah untuk kita masing-masing renungkan. Apakah dengan adanya COVID-19 ini sangat mempengaruhi apakah iman kita atau ibadah kita di bulan Ramadan ini meningkat dari tahun-tahun sebelumnya atau malah menurun dari tahun-tahun sebelumnya. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya persilahkan secara hormat kepada Ustadz untuk menyampaikan materi kita tema kita pada hari ini. Ya, terima kasih banyak Adinda Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ala alihi ajma'in. Ananda Andino Fahmi yang saya hormati, para soimin, soimat, muslimin, muslimat dimanapun berada yang kami muliakan. Alhamdulillah di hari ke-28 ini kita masih hadir menyapa kaum muslimin muslimat melalui kegiatan bincang-bincang Ramadan, dan ini sudah menjadi bagian dari ke-28. Ya, artinya kalau mengikuti hari-hari Ramadan berarti bincang pagi atau bincang Ramadan ini sisa 2 hari lagi. Maka sebagai orang-orang beriman sudah waktunya saya kira untuk melakukan muhasabah di 2 hari terakhir ini. Ya, muhasabah tentang bagaimana sikap yang telah kita jalani selama sebulan ini. Ya, hari-hari yang kita lewati, apakah memberikan kontribusi positif pada diri kita dalam meningkatkan kualitas kemanusiaan kita, atau kita mengalami degradasi ibadah
akibat kondisi yang tidak bersahabat dengan kita. Dan tadi Andi Nurfahmi sampaikan, kita sedang menghadapi satu wabah pandemik COVID-19. Kalau kita membaca sirah para ulama-ulama, para ulama-ulama kita, jika di akhir-akhir Ramadan seperti ini, maka jiwa-jiwa mereka itu sudah diliputi oleh kesedihan. Ya, mereka bersedih karena ya, tidak terasa Ramadan akan berpisah dengan kehidupan kita. Dan tidak ada jaminan dari siapapun bahwa tahun depan Ramadan akan menjumpai. Ya, oleh karena itu sudah waktu yang sangat ideal di 2 malam terakhir ini kita melakukan sebuah renungan-renungan reflektif, ya, evaluasi diri, ya, untuk melihat ya, bagaimana kualitas ya, ibadah kita di bulan ini. Saya yakin kualitas ibadah itu sangat ditentukan oleh iman kita. Tetapi iman kadangkala punya sifat yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Umumnya Ramadan itu mendorong orang untuk menghadirkan keimanan yang kokoh pada diri kita. Di tahun-tahun sebelumnya kita bisa menyaksikan menjadi pengalaman Ramadan kita. Kalau Ramadan datang, maka jiwa iman kita hidup. Ya, di antara cirinya adalah masjid penuh. Semangat kita untuk berbagi luar biasa. Nah, saat ini karena kita berada pada wabah COVID-19, ketika masjid ditutup ya, supaya tidak terjadi berkumpulnya banyak orang yang dikhawatirkan akan terjadi penyebaran virus, maka ya, iman kita diuji. Jadi sebenarnya ini uji iman sebenarnya. Ya, uji iman. Apakah iman kita itu hanya hadir secara maksimal ketika masjid dibuka sehingga kita punya gairah yang kuat untuk beribadah di masjid, atau iman kita menjadi lemah karena tempat utama ibadah ditutup ya, dan kita mesti kembali ke rumah kita. Nah, ini sekali lagi ditentukan oleh iman kita. Ya, harapan saya, apapun kondisi yang kita hadapi, maka iman itu harus senantiasa kokoh pada diri kita, terutama di tengah-tengah ujian seperti ini. Ya, jadi ujian ini itu akan mempertebal kualitas iman kita kalau kita bisa mengambil hikmah dari fenomena ini. Nah, saya kira banyak hikmah yang kita bisa petik. Segala hal yang selama ini jarang kita lakukan menjadi kita biasa lakukan. Ya, misalnya bagi mahasiswa dulu dengan teknologi jarang kita melakukan perkuliahan online virtual. Ya, semuanya tatap muka langsung di ruang-ruang kelas. Nah, dulu kita tidak pernah melakukan seminar ya, yang dihadiri oleh ratusan orang ya, dengan menggunakan media seperti ini. Nanti di tengah wabah ini baru muncul itu, ya, muncul kondisi seperti itu. Jadi Allah selalu menghadirkan di balik ujian ada kebaikan. Di balik ujian ada kebaikan. Tinggal kita yang berusaha bagaimana menangkap kebaikan-kebaikan. Ya, para pemirsa yang saya muliakan, saya hormati, refleksi diri yang mesti kita lakukan adalah ya, melihat bagaimana ibadah kita. Mungkin yang paling utama bagaimana puasa kita. Ya, apakah puasa kita membentuk pribadi kita pribadi yang jujur misalnya? Karena di antara nilai puasa adalah nilai kejujuran. Ya, mudah-mudahan kita menjadi manusia-manusia jujur pasca Ramadan. Ya, sehingga dengan kejujuran itu kita akan membangun kehidupan yang lebih baik. Karena kejujuran adalah pintu kebaikan. Kata Rasulullah, "Alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir." Jadi kejujuran menjadi pintu ya, untuk lahirnya kebaikan-kebaikan. Nah, sebaliknya,
kalau kebohongan-kebohongan yang kita hadirkan, maka kebohongan-kebohongan itu menjadi pintu-pintu keburukan, pintu-pintu maksiat, yang kemudian keburukan-keburukan itu bisa menjadi pintu azab, pintu ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena tidak mungkin sesuatu menimpa manusia kecuali itu bagian dari kerja tangan manusia. Ada kontribusi kemanusiaan sehingga Allah menguji kemanusiaan. Yang kedua, saya kira kedisiplinan. Puasa mendidik kita untuk hidup disiplin. Kita punya waktu-waktu yang telah jelas, kapan kita buka, kapan kita sahur, kapan kita mesti menahan imsak, itu luar biasa. Dan kedisiplinan ini semuanya ada pada semua ibadah ritual kita. Sholat, haji juga mendidik kedisiplinan. Tetapi yang paling utama adalah puasa ini mesti mengembalikan fitrah kesucian kita, potensi kebatinan kita yang peka, yang punya kekuatan untuk merasakan kehidupan yang berbasis pada ketuhanan. Itulah takwa. Jadi puasa ini kan endingnya la'allakum tattaqun. Dan takwa yang oleh Allahu Yarham Caknut oleh sedikit, dia mengkonseptualkan sebagai kesadaran ilahiyah, ya, kesadaran ketuhanan bahwa Allah hadir dalam setiap jejak langkah kehidupan kita. Dan itu kalau kita bisa jadikan sebagai pegangan hidup kita, maka insya Allah kita bisa menjalani kehidupan dalam kebaikan-kebaikan, karena kita selalu merasa diawasi oleh Allah, sehingga potensi-potensi untuk kita berbuat buruk itu terhalangi oleh kesadaran hadirnya Allah. Yang kedua, yang berikutnya saya kira kita muhasabah ibadah pada aspek bagaimana sholat kita, bagaimana sholat tarawih kita. Ya, sekali lagi mungkin ini menjadi ujian yang berat ya bagi orang-orang yang keimanan yang kondisional. Jadi Adinda fahmi, dalam pandangan saya ada model keimanan yang kondisional. Jadi muncul imannya ketika ada kondisi-kondisi yang mendorong dia untuk beriman. Ya, maksud saya adalah ya orang bisa semangat ke masjid, ya taraweh, ya, karena ada kondisi ditambah dengan ada niat, ada motivasi lain di luar sholat tarawihnya. Nah, dan ini biasanya hadir ya pada jiwa-jiwa muda biasanya. Jadi anak-anak kita yang SMA, SMP itu kan semangat ibadahnya itu ketika di masjid gitu. Karena ketika di masjid ya bisa jumpa sama temannya, bisa cerita sama temannya, bahkan ya anak-anak yang sudah masuk ke masa-masa puber itu kemudian menjadi masa-masa indah ya untuk melihat lawan jenisnya misalnya. Itu iman kondisional, sehingga boleh jadi wabah COVID-19 ini ya, bisa sedikit ya melemahkan semangat ibadah kita. Ya, saya tidak tahu di kampungnya Fahmi bagaimana semangat umat beribadah, tapi kalau kita hanya ibadah di rumah, maka semangat ibadah di rumah itu ditentukan satu-satu faktornya adalah iman. Jadi hanya keimananlah yang bisa menghidupkan malam-malam Ramadan kita di rumah-rumah kita. Tanpa iman saya kira berat. Nah, ini saya kira aspek ibadah yang sifatnya sholat. Yang ketiga, aspek bagaimana kita mendekati Tuhan ya, dalam menyapa Tuhan melalui ayat-ayatnya. Dalam hal ini membaca Quran. Bagaimana bacaan Quran? Ramadan adalah bulan Al-Quran. Ya. Sesederhananya saya kira yang paling sederhana adalah hari ini mestinya ya umat seluruh kaum muslimat ya ada pada juz 28 kalau ya. Karena kalau misalnya Ramadan ini tidak mengembalikan kita untuk mendekati
mendekati Al-Quran sebagai produk Ramadan ini, saya kira sulit rasanya kita bisa membangun kehidupan ke depan di dalam bimbingan-bimbingan ilahiyah. Jadi kehidupan ketakwaan yang kita akan raih ini akan kokoh jika Quran menjadi panduan hidup kita. Ya, makanya Ramadan ini kan sebenarnya proses mengembalikan jiwa-jiwa suci, jiwa-jiwa kotor kita ini untuk kembali mendekati zat yang suci dengan bekal iman kita ini. Ya, para pemirsa yang saya muliakan, saya kira masing-masing individu lah bisa melakukan muhasabah diri. Tetapi yang paling utama adalah manusia kita ini harus selalu semakin baik dan baik dalam kehidupan. Ya. Jadi ketika kita start dari titik kehidupan sebagai titik yang suci, kullu mauludin yuladu alal fitrah, itu kesucian titik awalnya, maka titik awal itu mesti berakhir pada titik akhir kesucian. Ya. Dan itulah yang digambarkan oleh Allah, yang seperti saya katakan, ketika Allah memanggil hamba-hambanya dengan panggilan yang sangat mesra, yang sangat intim sekali, yang sangat indah, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Jadi kehidupan ini kita awali dari titik kesucian, titik fitrah, yang kemudian dunia ini menjadi tempat yang boleh jadi mengotori jiwa-jiwa yang suci itu, maka Ramadan yang setiap tahun menyapa kita itu menjadi momentum yang sangat tepat untuk kembali mengembalikan kesucian kita. Tetapi tugas kita kemudian adalah bagaimana menjaga kesucian itu sampai jiwa yang suci itu akan kembali berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya bersama Adinda Fahmi berharap ya, mudah-mudahan siapapun yang menyaksikan video ini melalui channel YouTube saya itu bisa memberikan bisa memberikan kontribusi, ya, bisa memberikan pencerahan, dan mari kita mengubah hidup kita. Mengubah hidup kita pada orientasi yang benar, pada visi kehidupan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan pada akhirnya refleksi yang paling akhir adalah kesadaran bahwa kita dari mana kita, kemana kita, dan itulah puncak yang mengajarkan kalimat istirja, innalillah wa inna ilaihi raji'un. Saya kira mungkin ini sebagai pengantar saja Adinda Fahmi. Ya, mungkin Fahmi punya beberapa hal yang ingin dielaborasi, yang dipertajam dari uraian saya yang mungkin masih membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Ya, silakan Adinda Fahmi. Terima kasih Ustaz, Insya Allah materi yang sangat menarik. Tadi dijelaskan terkait dengan hal-hal apa saja yang harus kita evaluasi, koreksi, atau hal-hal apa yang harus diperbaiki, yang harus dilihat di akhir Ramadan ini. Nah, di mana diantaranya puasa, kedisiplinan, sholat. Ya, namun Ustaz, karena sebagaimana yang kita tahu bahwa sekarang ini mayoritas umat Islam sekarang tentu karena adanya virus, adanya penutupan masjid, sehingga banyak orang yang melaksanakan ibadah seperti salat jamaah, salat wajib, salat fardu, dan salat tarawihnya di rumah masing-masing. Nah, di sini sebagai mungkin kebanyakan orang menganggap bahwa tentunya karena kita melaksanakan salat tarawih di rumah, pasti pahala yang kita peroleh ini berbeda dari tahun-tahun sebelumnya yang dimana salat tarawih kita dilakukan di masjid secara berjamaah. Nah, bagaimana Ustaz? Apakah bagaimana cara kita agar pemikiran-pemikiran seperti itu
dihilangkan atau bisa agar kita selalu misalnya berpikiran positif tentang adanya virus ini. Ya. Ya itu dulu Ustaz. Dari sisi kuantitas ya, kuantitas kebajikan, pada dasarnya kondisi ini kan di luar keinginan kita, dan boleh jadi ya kita husnuzon saja pada Allah. Allah juga mengerti kondisi ini, ya, sehingga meskipun ibadah kita di rumah, tetapi karena kita lakukan ya, adanya kondisi tertentu, ya, mudah-mudahan Allah tetap menilainya sebagai ibadah yang bernilai di masjid. Jadi ini kan kondisi, apalagi misalnya orang yang sudah biasa ke masjid, misalnya tiap tahun di masjid sembahyang tarawih, tapi karena kondisi ini kemudian dia kembali ke rumah, maka ya agama kita memberikan petunjuk bahwa nilai kebaikannya tetap ya, dalam konteks ibadah di masjid. Itu yang pertama. Yang kedua, sering saya katakan di channel ini bahwa kita tidak perlu, sebenarnya yang paling utama itu bukan pada nilai kuantitas, tapi kualitas diri yang paling utama. Memang kita hari ini ibadah awam itu selalu berorientasi pada nilai kuantitas, ya, angka-angka, sehingga orang hanya ingin mengejar angka itu. Kenapa dia pergi jamaah di masjid? Karena dia punya bayangan 20 kali lipat. Ya, padahal ya, agama ini sebenarnya lebih menempatkan aspek kualitas pribadi yang ditunjukkan, yang diaktualkan pada sikap-sikap kita, akhlak-akhlak kita. Itu yang paling utama. Ya, karena kita kan tidak bisa mengetahui apa betul Allah memberikan nilai seperti itu. Itu sesuatu yang gaib di mata manusia. Jadi ini kan cuma janji Tuhan bahwa dia kasihnya 27. Nah, nilai 27 itu nanti bisa aktual, nanti bisa kita akui sebagai nilai kebaikan kalau ya, kebaikan itu kita bawa kepada sikap-sikap kita, pada kehidupan kita. Nah, ini yang paling utama saya kira ya, karena kita hari ini mengalami keterjebakan ya, pada pemahaman ibadah hanya pada aspek kuantitas nilai pahala. Ya, padahal yang paling utama kalau kita membaca fungsi-fungsi misalnya sholat misalnya. Sholat itu kan tujuan akhirnya inna sholata tanha anil fahsya wal munkar, kan kembali pada sikap lagi. Atau puasa misalnya, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Takwa itu sikap. Ya, takwa itu sikap. Ya, Tuhan tidak pernah mengatakan kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum 1 miliar pahala misalnya. Dan seperti itu. Ya. Jadi memang di satu sisi Nabi ya, dan Allah memberikan gambaran nilai kebajikan, tapi nilai yang paling utama itu tergambarkan kepada akhlak kita, takwa kita. Makanya Fahmi sebagai orang hadis, saya kira ada informasi kenabian yang mengatakan aktaru ma yudkhilul jannah taqwallah wa husnul khuluq. Yang paling banyak memasukkan orang ke surga adalah takwa dan akhlak yang baik. Dan ini bicara tentang sikap keberagamaan. Ya, jadi silakan kita beribadah ya, dengan bayangan-bayangan nilai-nilai. Tetapi nilai-nilai itu nanti fungsional ketika angka-angka itu membekas pada diri Anda dan membentuk kepribadian Anda, membentuk akhlak Anda. Ya, jadi saya kira mungkin itu ya Fahmi, meskipun tanpa menafikan bahwa ya kita punya masyarakat, punya strata yang berbeda-beda ya. Ada yang awam itu ya orientasi nilai. Untuk dapatkan 27, ya dapatkan sedekah yang sampai 70 lipat, ya itu hanya sekedar untuk mendorongkan motivasi saja saya kira. Jadi angka-angka itu sebenarnya lebih cocoknya dilihat sebagai motivasi untuk beramal.
Ya, tapi ujungnya keberhasilan dari ibadah itu adalah kualitas takwa, kualitas akhlak, yang itu semuanya menggambarkan pada sisi-sisi kepribadian manusia. Ya, mungkin itu ya Fahmi ya. Masih ada yang saya diskusikan. Ya, silakan Ida. Terkait dengan kualitas diri ini. Ya. Misalnya kan tadi dikatakan bahwa ketika sudah masuk bulan Ramadan, Ya. iman kita bertambah. Ya. Kemudian kadang ketika sudah Ramadan sudah berlalu, Ya. nah iman biasanya menurun, Ustaz. Nah, Ya. adakah kiat-kiat yang bisa dilakukan sehingga iman kita ini selalu kokoh, selalu sehingga tujuan utama dari puasa ini yaitu meraih ketakwaan, kita bisa meraihnya tidak hanya pada di bulan Ramadan, tapi juga di bulan-bulan yang lainnya. Ya, saya kira kesadaran pada Tuhan itu yang paling utama. Jadi kita menyadari bahwa hidup ini selalu bersama Allah. Jadi itulah iman. Jadi kenapa orang kemudian berbuat buruk, berbuat maksiat, berbuat dosa? Karena ketika perbuatan dosa itu dia lakukan tanpa keyakinan hadirnya Allah. Jadi iman itu sebenarnya kalau kita mau bahasakan sederhana, iman itu adalah kesadaran hadirnya Tuhan. Keyakinan, kepercayaan bahwa Allah hadir dalam kehidupan kita, itulah iman. Ketika Anda melupakan Dia, pada saat itulah iman Anda keluar, iman Anda berkurang. Ya, maka potensi kemaksiatannya besar. Nah, maka untuk menjaga iman-iman kita yang supaya tetap kokoh ini ya, kalau iman itu ada di hati kita, dan hatilah yang kemudian mengalami perubahan-perubahan, qalbun yang bolak-balik itu, maka saya kira saya katakan ya, ada obat hatinya kan, tombo hati itu. Tombo hati ada 5 perkaranya, baca Quran. Jadi membaca Quran itu sebagai bagian dari memupuk iman, ya, untuk mendinamiskan iman. Dan iman tetap pada diri kita ketika orang-orang itu senantiasa dekat dengan Quran. Karena ketika orang membaca Quran, dia menyapa Tuhan. Ya, dia menyapa Tuhan, dia sedang berbincang-bincang dengan Tuhan, sehingga Tuhan senantiasa bersama dia. Nah, jadi membaca Quran, bersahabat orang-orang soleh, mendirikan sholat lail. Saya kira 5 perkara itu ya, kalau kita bisa pegang secara utuh akan mengokohkan iman kita. Jadi keimanan kita ini kan Adinda pahami lebih banyak dipengaruhi oleh orientasi hidup dan orientasi hidup. Ya, orang yang orientasi hidup dunia kadang-kala imannya cepat goyah. Ya, karena dunia ini kan sesuatu yang selalu menyilaukan mata, dan silauan mata yang kemudian bisa menggetarkan, bisa menggoyahkan iman. Ya, makanya ya kita orang-orang beriman ini kan al-qasas ya, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Ya, sebenarnya visi kita ini akhirat. Jadi hal yang utama kita mesti cari adalah akhirat. Nah, bahkan Tuhan yang mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Ketika Anda mencari akhiratmu, jangan lupa duniamu, karena Anda masih mencari dunia. Nah, tapi ulama-ulama kita mengatakan kalau Anda mengejar akhiratmu, maka dunia akan ikut bersama akhiratmu. Tapi sebaliknya, kalau Anda mengejar duniamu, maka boleh jadi akhiratmu semakin jauh dari dirimu. Ya, karena kehidupan Anda sudah berorientasi pada dunia. Tapi kalau Anda berorientasi pada akhirat, maka dunia ini akan bersama akhirat. Dan saya kira itulah makna ayat mungkin yang kita sering baca, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Jadi ketika dia sudah orientasi akhirat, maka orang-orang yang berorientasi akhirat itu
mengaitkan, menggantungkan hidupnya kepada Allah. Itulah tawakal. Tawakal. Kalau tawakalnya kepada Allah, ya wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Cukuplah itu. Innallaha balighun amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadar. Segala urusan-urusan dunia ini ya mudah. Ya Allah akan memberikan pada kita ketika hidup ini sudah kita gantungkan hanya pada Dia. Nah, tapi kalau kita mengikatkan hati pada dunia, ya, maka dunia ini tidak akan pernah memberikan ketenangan batin pada kita. Ya, indikatornya saya kira Adinda pahami, orang kaya itu kan mestinya ketika banyak uangnya tenang jiwanya. Sedang tidak. Ya, tidak. Jadi atribut-atribut duniawi yang kita miliki, apapun namanya, itu tidak pernah menghadirkan ketenangan jiwa pada diri. Ya, jangan berpikir ketika misalnya nanti Fahmi sudah berkeluarga, punya suami, ya, tidak berarti bahwa nanti Fahmi langsung tenang hatinya. Boleh jadi Fahmi akan berpikir, memikirkan lagi bagaimana suami saya ini setia tidak, bermain-main tidak di luar sana. Itu masalah-masalah kehidupan dunia. Jadi dunia tidak akan pernah memberikan ketenangan pada diri. Ya, kebersamaan dengan Tuhanlah, kebersamaan dengan Allah sebagai zat pencipta kita yang akan memberikan ketenangan hidup di dunia ini. Maka jalanilah kehidupan dunia ini dengan menggantungkan kehidupan Anda hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, mungkin itu ya Dinda pahami ya. Bagaimana Ustaz, masih dilanjut atau? Nah, kalau masih ada pertanyaan silakan, kalau sudah cukup mungkin ya kita cukupkan bincang kita. Mungkin masih ada sedikit Ustaz. Ya, silakan. Terkait dengan akhir Ramadan ini, Ya. tentu biasanya sebagai perempuan Ustaz, Ya. kalau sudah masuk 1 minggu sebelum Lebaran itu sudah banyak kesibukan. Ya. Yang tentunya misalnya yang biasanya siang atau sore kita melakukan tadarus atau membaca Al-Quran. Namun pada akhir Ramadan ini kita malah kebanyakan membuat kebanyakan berada di dapur, Ustaz. Ya. Nah, apakah ini salah satu dari pertanda bahwa iman kita menurun atau bagaimana, Ustaz? Yang paling utama, kerja-kerja dapur wanita itu selalu dilakukan dalam keimanan kita. Keimanan kita. Jadi jangan melihat ibadah itu hanya sifatnya mahdho, yang baca Quran, yang sholat, yang puasa, zakat, haji. Jadi kerja-kerja perempuan yang untuk membahagiakan keluarga, membahagiakan anak-anak, ya, dengan menyediakan sajian-sajian ketika Lebaran, itu dia bagian dari ibadah. Nah, jadi bagi saya tidak ada masalah. Yang penting kewajiban utamanya tidak ditinggalkan begitu saja. Jadi selama kita sudah sholat, selama kita sudah membaca Quran, mungkin cuma 2-3 halaman, kita berpindah ibadah kita pada ibadah yang di rumah dong. Ya, melakukan kerja-kerja rumah tangga. Dan ya, perempuan itu kan ibadahnya dari rumah tangga, jihadnya dari rumah tangga. Ya, makanya ketika para wanita itu memprotes Rasulullah, tidak diizinkan pergi jihad, kata Nabi, jihad kalian di rumah tangga Anda. Ya, menjaga anak-anak, menjaga rumah tangga suami Anda, itu bagian dari jihad. Ya, dan itu pahala yang luar biasa. Nah, jadi apalagi sekali lagi, jadi bagi saya Adinda pahami, motivasi utamanya adalah lakukan kerja-kerja rumah tangga sebagai bagian dari ibadah. Ya, bukan hanya sebagai sebuah kewajiban sosial sebagai istri, sebagai anak, tapi ini bagian dari cara saya mendekatkan diri kepada Allah untuk memberikan melaksanakan kewajiban yang juga agama perintahkan kita. Ya, perintahkan. Ya, saya kira mungkin itu ya. Nah, kecuali kan kita yang biasanya ibu-ibu itu ini memang ada juga ibu-ibu yang lebih banyak sibuknya di dapur dibanding ibadahnya. Nah, ini saya kira ini yang kurang tepat gitu. Yang kurang tepat.
Tapi kalau misalnya dia sudah hatam Quran 2-3 kali, kemudian menjelang 5 hari terakhir dan dia sudah mempersiapkan untuk menyambut kemenangan, itu tidak ada masalah, dan niatnya untuk ibadah tidak ada masalah. Tapi kalau memang dari awal ya lebih semangat dia mengurusi itu dibanding ibadah mahdanya, itu yang fatal. Itu yang fatal ya. Karena ada sebagian orang yang tanpa iman ibadahnya malas. Tapi kalau sudah dekat-dekat Ramadan, untuk beli baju baru dia paling heboh. Ya, yang paling heboh untuk bikin kue Ramadan yang paling heboh. Jadi ini ada fenomena seperti itu. Ya. Tapi sekali lagi ya, semua tingkah laku manusia jika dilakukan dalam koridor keimanan akan berimplikasi pada ibadah. Ya, saya kira mungkin itu ya, Fahmi ya. Ya. Terima kasih Ustaz atas bincang-bincangnya pada sore hari ini. Ya. Mungkin sebagai sebelum kita menutup, mungkin ada closing statement dari Ustaz. Ya, sebagai pernyataan akhir saya kira sekali lagi tema kita muhasabah akhir Ramadan. Jadi siapapun yang menyaksikan video ini, maka 2 malam akhir ini kita harus melakukan muhasabah akan ibadah-ibadah kita di Ramadan ini. Mudah-mudahan kesimpulan akhirnya adalah Ramadan tahun ini lebih baik dibanding Ramadan tahun sebelumnya. Tapi jika tidak, maka kita berharap pada Allah, mudah-mudahan Allah masih memanjangkan umur kita untuk bisa bertemu dengan Ramadan tahun depan, sehingga mudah-mudahan Ramadan tahun depan kita bebas wabah Covid-nya dan kita akan lebih fokus ibadah. Jadi evaluasi diri, muhasabah itu nanti ujungnya apakah ada perbaikan atau tidak, apakah memuaskan atau tidak. Saya kira mungkin itu ya, tidak paham. Terima kasih Ustaz. Jadi sebagai tambahan kesimpulan, sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Ustaz kita, bahwa hal-hal yang harus dievaluasi pada akhir Ramadan ini, salah satunya yang paling utama adalah puasa kita, yang kedua sholat, yang ketiga adalah kedisiplinan. Nah, yang tentunya kita akan ketika kita telah berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan ibadah kita pada akhir Ramadan ini, kita akan mencapai pada semoga kita akan mencapai pada keimanan yang kembali kepada fitrah kita sebagai manusia, yaitu sebagai hamba yang dimana kita berasal dari Allah, tentunya akan kembali ke Allah pula. Ya, mungkin cukup sekian untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih Ustaz atas waktu. Terima kasih banyak ya Fahmi. Saya akhiri pada bincang-bincang kita dengan, mari kita menutup bincang ini dengan mengucapkan doa kafaratul majelis. Ya, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.